Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang sekitar tahun 2008. Film ini berjudul 10 Promises to My Dog. Film ini dimulai ketika seorang gadis bernama Akari berulang tahun. Namun malam itu ayahnya tidak datang karena harus melakukan operasi di rumah sakit. Ia harus melakukan pekerjaannya sebagai dokter. Padahal ayahnya berjanji akan membawakan lilin. Akhirnya ia dan ibunya pergi ke minimarket untuk membeli lilin. Malam itu ayah Akari yang bernama Saito baru pulang sekitar jam 10. Saito mengkhawatirkan Akari marah. Ibu Akari menyarankan agar suaminya memberikan hadiah untuk Akari seekor anjing, karena Akari sangat menyukai anjing. Namun ayah Akari bingung karena ia sendiri takut sama seekor anjing. Besoknya, saat Akari pulang sekolah, ia tidak menemukan ibunya di rumah. Saat ia mengangkat jemuran, ia melihat seekor anak anjing lucu berkeliaran di halaman belakang rumahnya. Tak lama terdengar suara telepon berbunyi. Ternyata itu adalah Saito yang memberitahukan bahwa ibu Akari pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ibu Akari harus dirawat untuk beberapa hari di rumah sakit. Esoknya, Akari menjenguk ibunya dan menceritakan sedikit tentang anak anjing ia temui di halaman belakang rumahnya. Hari itu juga, ibunya memberitahu Akari beberapa hal untuk membereskan rumah, karena untuk sementara ibunya akan berada di rumah sakit. Di sekolah, Akari mendengar seseorang memainkan gitar dengan sangat bagus. Ternyata itu adalah Hoshi. Hoshi adalah teman dekat Akari. Hoshi memiliki mimpi untuk menjadi seorang gitaris yang hebat, sehingga ia harus menjaga jari jemarinya dengan baik. Beberapa hari kemudian, anjing yang ditemui Akari itu kembali datang ke halaman rumah. Dengan segera, Akari menangkap anjing tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah. Esoknya, Akari membawa anjing itu untuk menunjukkan kepada ibunya. Hari itu, di taman rumah sakit, Akari dan ibunya menamai anak anjing itu dengan nama Sokse. Saat itu juga ibunya memberitahukan 10 perjanjian yang harus dilakukan Akari untuk anjingnya. 10 perjanjian itu diantaranya, mendengarkan baik-baik apa yang harus kukatakan. Percaya padaku, aku akan selalu di sisimu. Banyak bermain denganku. Jangan lupa aku juga punya perasaan. Jangan pernah bertengkar karena suatu hari nanti aku akan menang. Jika aku tidak mematuhimu, aku punya alasan yang baik. Kau punya sekolah dan teman-teman, tapi untukku hanya punya kamu. Tetaplah jadi sahabatku walaupun aku sudah tua. Aku hanya akan hidup sekitar 10 tahun. Aku tidak akan pernah melupakan waktu kita bersama. Hari itu mereka pergi ke pantai untuk sekedar bersantai. Bu Akari memberikan kalung anjing untuk Sokse dan tak lupa juga mengabadikan momen saat itu. Beberapa hari kemudian ibunya sudah boleh pulang ke rumah. Hari itu ibunya berpesan agar Saito menjaga Akari dengan baik. Tak lama dari itu ibunya meninggal di rumah sakit. Beberapa hari setelah kepergian ibunya, keadaan rumah tidak baik-baik saja. Berantakan dan sarapan pun gosong. Setelah tertidur dengan keadaan telungkup selama beberapa hari membuat leher Akari menjadi kaku. Ia menjadi susah untuk menggerakkan kepalanya. Hari itu Akari pergi ke pantai bersama Sokse. Ia bertemu dengan kasir minimarket saat membeli lilin. Kasir itu bersama 2 ekor anjing, yang ternyata Sokse adalah salah satu anjing milik kasir tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada malam di mana Akari dan ibunya membeli lilin, Ibu Akari memberitahukan bahwa Akari menginginkan seekor anjing. Akhirnya kasir tersebut melepaskan salah satu anak anjingnya di halaman rumah Akari. Seiring berjalannya waktu, Saito yang awalnya sangat takut anjing mulai berani mengelus kepala Sokse. Malam itu, saat sedang bermain dengan Sokse, Sokse berhasil membuat kaku di leher Akari menjadi sembuh. Di rumah sakit, Saito mendapatkan promosi jabatan. Promosi tersebut membuatnya harus pindah dan tinggal di asrama. Akari mau tak mau harus pindah sekolah, dan Sokse tidak bisa dibawa karena hewan dilarang masuk asrama. Akhirnya Sokse dititipkan kepada Hoshi. Dengan terpaksa Akari harus berpisah sementara dengan Sokse sampai ayahnya membeli rumah baru. Suatu malam saat Hoshi sedang memainkan gitarnya bersama Sokse, ayahnya memberi kabar bahwa Hoshi diterima sekolah di Paris. 2 bulan kemudian, Akari mendapatkan pesan dari Hoshi
bahwa ia harus ke Paris besok. Dalam arti Akari harus menjemput Sokse. Esoknya Akari dan ayahnya melakukan perjalanan menemui Hoshi di bandara. Namun di tengah perjalanan Saito mendapatkan panggilan mendesak dan harus pergi ke rumah sakit. Akhirnya dengan kesal, Akari pergi sendiri menggunakan taksi. Sesampainya di bandara ternyata Akari terlambat. Pesawat yang ditumpangi Hoshi sudah take off. Di rumah sakit setelah panggilan untuk operasi selesai, Saito memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Ia merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada Akari selama ini. Di sisi lain, Sokse berhasil lepas dan berlari. Ternyata Sokse pergi ke pantai yang biasanya ia kunjungi bersama Akari. Sokse berharap bisa bertemu dengan Akari di sana. Sokse terus berlari mendatangi rumah lama Akari. Saat itu hujan turun dengan deras. Sokse berlari ke sana kemari dan akhirnya memasuki gerbong kereta api. Di dalam gerbong, para penumpang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Sokse di dalam gerbong. Akhirnya, Sokse diamankan di kantor stasiun. Di asrama, Akari belum mengetahui bahwa ayahnya sudah mengundurkan diri demi dirinya. Saat Saito pulang, Akari masih marah. Tak lama, terdapat panggilan masuk. Ternyata itu adalah panggilan dari orang yang mengamankan Sokse. Dan akhirnya mereka bertemu kembali. Akari dan ayahnya diam-diam berhasil memasukkan Sokse ke asrama. Tidak lama dari itu, akhirnya Saito memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya dan membuka klinik sendiri. 7 tahun kemudian, Akari bersekolah di sekolah kedokteran. Hari-harinya ia habiskan bersama Sokse yang tumbuh semakin besar. Hari itu di mading kampus, Akari melihat poster yang menginformasikan konser gitar Hoshi. Dan konser tersebut mempertemukan kembali Akari dan Hoshi setelah 7 tahun berpisah. Setelah lulus kuliah, Akari mendapatkan pekerjaan di kebun binatang dan harus meninggalkan rumah. Hubungan Akari dengan Hoshi semakin dekat, namun hubungannya dengan Sokse semakin renggang. Ia mulai melupakan 10 janjinya kepada Sokse. Beberapa hari kemudian, Hoshi sulit untuk dihubungi. Ternyata Hoshi mengalami kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan cedera motorik di jarinya. Dengan segera, Akari menjenguk Hoshi. Saat itu, Hoshi seperti sudah tidak memiliki semangat hidup, karena tujuan hidupnya dari awal adalah untuk menjadi gitaris. Saat di rumah, Akari mengingat Sokse yang berhasil menyembuhkan kaku di leher Akari. Dengan segera, Akari membawa Sokse bertemu Hoshi. Dan ternyata Sokse dapat menyembuhkan motorik jari Hoshi. Hari-hari semakin berlalu. Akari tersadar karena sudah lebih menghindar dari Sokse. Tanpa ia sadari, Sokse semakin tua dan semakin lemah. Hingga di hari ulang tahunnya Akari, tepatnya tahun ke-10, keberadaan Sokse bersama Akari, Sokse terkapar dan tidak bisa bangun. Dengan segera, Saito mengabari Akari yang sedang bekerja di kebun binatang Asahikawa. Akari datang dan melihat Sokse yang terkapar lemah. Ayah Akari kembali mengingatkan 10 janjinya kepada Sokse, yang dimana beberapa janji ada yang dilupakan Akari. Hingga akhirnya Akari mengingat bahwa Sokse hanya akan hidup sampai 10 tahun. Salah satu perjanjiannya juga menyatakan jika itu saatnya Sokse pergi, ia ingin Akari di sampingnya. Dan saat itu juga Sokse tidak pernah bangun lagi. Beberapa bulan kemudian, Akari menikah dengan Hoshi tanpa dihadiri ibu dan Sokse, tapi keberadaan mereka tetap dirasakan Akari.